Nah, pada hari ini peringatan Maulid Nabi merupakan bagian refleksi kita sebagai umatnya, memperingati perjuangan perjalanan beliau sampai menjadi panutan kita, suri tauladan kita sebagai umatnya. Nah, kalau kita tarik kepada lingkungan sekolah nih, anak-anak semuanya, ya, bahwa suri tauladan Nabi Muhammad SAW bukan hanya saat ini aja, tetapi di dalam lingkungan bermasyarakat harus mampu kita meniru atau mencontoh perilaku dari beliau. Ini kegiatan menjadi bagian untuk penguatan kita semuanya dalam memenuhi dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anakku semuanya, tidak hanya di lingkungan sekolah kalian berbuat baik, berbuat sopan, berakhlak karimah, tetapi juga harus di dalam lingkungan bermasyarakat. Karena apa? Anak-anakku semuanya, ketika di dalam lingkungan sekolah sudah baik, masyarakat sudah baik, akan muncul nilai. Nah, nilai itu adalah hal yang paling tinggi yang diberikan kepada masyarakat untuk kita, sehingga akan muncul julukan anak yang beriman, anak yang berakhlakul karimah, anak yang baik. Itu karena dari mana? Karena sikap dan perilaku kita yang dinilai oleh masyarakat. Jadi bukan hanya nilai dari Bapak Ibu guru berupa angka, itu hanya sebagian kecil, tapi kita dalam berkehidupan bermasyarakat, kita harus membuktikan bahwa kita termasuk orang yang mampu meniru suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya didengar atau tidak hanya dicatat sebagai memenuhi tugas dari wali kelas atau Bapak Ibu guru, tapi coba dipikirkan apakah sepenuhnya sudah dijalankan atau ada yang harus ditingkatkan lagi. Paham ya? Ya, karena sudah kegiatan rutin ini, harusnya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, bukan hanya sama tetapi harus lebih baik. Makanya kegiatan ini menjadi pengingat kita yang mungkin perjalanannya sudah mulai belok, diluruskan kembali. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi atau tergelincir kepada perkembangan zaman yang tidak baik. Oleh sebab itu, nanti semuanya saya harapkan anak-anak semuanya mengikuti dengan khidmat kegiatan ini dan mengimplementasikan di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Bisa? Nah, semua? Siap, bisa. Berarti kalian bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunaikan kewajiban dengan baik tanpa harus ada rasa takut dinilai, takut enggak, tapi harus maksimal sekaligus introspeksi diri. Ingat, sekolah itu institusi moral. Jadi kalian di sini harus menjadi orang-orang yang bermoral sebelum kalian menghadapi kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Makanya perlu penguatan di lingkungan sekolah. Jadi jangan capek kalau diingatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menjadi selalu baik. Karena itu tugasnya Bapak Ibu guru. Kalau kalian hanya mengejar pintar, mengejar pengetahuan, cukup tanya Mbah Google.
Ya. Nah, di situ pengetahuan banyak, mungkin Bapak Ibu guru bisa kalah sama Google. Tetapi untuk meluruskan ke jalan yang baik dan benar, insya Allah Bapak Ibu guru selalu mengawal kalian supaya tidak tergelincir ke perbuatan yang tidak baik atau tercela. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya menjadi lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam ini dan telah memberikan beribu-ribu macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, yang terpenting ialah nikmat sehat wal afiat. Oleh karena itulah kita bisa berkumpul di majlis ini. Dengan salam lalu kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dialah kita berada di sini menikmati hari yang cerah ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan para guru-guru SMK Negeri Organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menghilangkan rasa hormat saya, dan para siswa-siswi SMK Negeri 15 Kota Bekasi yang saya banggakan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan yang sempurna. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya sangat dipercaya karena sifat jujur dan integritasnya yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan kesabaran dan kasih sayangnya bahkan terhadap orang-orang yang mengasihinya. Ketika perang Taif, ada itulah Nabi Muhammad disakiti. Ketika itulah Jibril datang. Dalam bahasa aneh nih bang ya, real emat. Ini apa? Umat Taif mau dipagal membunuh Hud, tapi Nabi Muhammad SAW malah memaafkannya dan memberi rahmat kepadanya. Tapi ini perumpamaannya, jika aneh yang disuruh seperti itu, Jibril datang ke aneh. Dimas, ini ada musuh, mau ditimpa nggak kakak? Aneh malah bilang, gas aja Jibril, silakan. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Beliau memiliki sifat yang sangat agung dan sangat takwa. Sebagai umat Islam, kita wajib meneladani akhlaknya, kejujurannya, serta ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka mari kita selalu berusaha bersikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh beliau. Semoga kita semua selalu mengikuti ajarannya, selalu mencontohnya seperti beliau, dan semoga di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat yang dia bisa. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-Qawi sultanuh al-walihil burhanuh al-khamsus bil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa zurriyatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar
adada fillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Ibu Dr. Andas Supriyatin, yang hari ini berhalangan sakit, yang karena sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kumpulkan bersama-sama dengan kita di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi di masing-masing bidang, para dewan guru beserta staf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu guru sekalian, khususnya kepada para pemuda-pemudi penyambung lidah Sayyiduna Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala pada saat ini memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan pengampunan. Kenapa? Karena duduknya kita di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwasanya Maulid adalah sumber daripada kesesatan. Maulid adalah bid'ah. Maulid adalah bid'ah yang sesat. Maulid adalah bid'ah yang munkarat. Mungkin banyak di luar sana yang mengatakan seperti itu. Kalau mau dilihat dari covernya, kalau mau lihat dari luarnya, ya betul, Maulid adalah suatu hal yang baru, suatu hal yang bid'ah. Tetapi intisari yang ada di dalam peringatan Maulid adalah bukan suatu hal yang baru. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi sebelum kita memulai acara dibacakan Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran suatu hal yang bid'ah? Tidak. Tadi di Maulid dibacakan tahlil dan tahmid. Apakah membaca tahlil dan tahmid adalah suatu hal yang bid'ah? Tidak. Tadi di dalam Maulid dibacakan sholawat. Apakah membaca sholawat suatu hal yang bid'ah? Tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebetulnya memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi ini sudah terlambat. Siapa yang pertama kali mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad? Yang pertama kali mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara kita dengan cara Allah itu tidak sama. Cara Allah dengan cara kita untuk memuliakan kelahiran Nabi. Kalau cara kita dengan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad, baca Al-Quran, baca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Tetapi cara Allah untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad dengan cara kita semua tahu Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, amal fil. Wasumi waliyati amal fil. Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah? Karena Raja Habasyah pada saat itu mengutus pasukan gajah yang besar. Untuk apa? Lihaqbil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Atas izin Allah, atas kekuasaan Allah, Allah utus ribuan burung ababil dari neraka Sijil. Satu burung membawa 3 buah batu. Satu batu di paruhnya, 2 batu di kakinya. Dengan izin Allah, itu burung terbang di atas pasukan tentara gajah dan menjatuhkan batu-batu panas di pala tentara gajah. Dengan izin Allah, itu pasukan gajah yang ratusan ribu hancur tidak tersisa, saudara-saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad adalah manusia suri tauladan yang suci. Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling sempurna. Laqad ja'akum, hai kalian manusia, telah datang kepada kalian Rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma'anittum, yang menjaga akidah kalian, yang menjaga tauhid kalian, yang menjaga syariat kalian, agar apa? Agar kalian tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Azizun 'alaiha 'anittum, harisun bil mu'minina ar-raufur rahim. Beliau sangat mencintai kalian sebelum engkau mencintainya.
Beliau sangat merindukan kalian sebelum engkau merindukannya. Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang pernah jidat sucinya dilempari batu ketika berada di kota Taif. Ketika beliau berada di kota Taif, dahi beliau dilempari batu. Ketika dahi itu dilempari batu, ditampung darahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Andaikan darahku jatuh ke tanah kota Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh Allah, sedangkan mereka adalah umatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk tema Maulid kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang berakhlak mulia dan beradab mulia. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik atau buruknya bangsa ke depan, bagus atau buruknya agama ke depan, itu tergantung daripada anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh, anak mudanya taat kepada Allah, anak mudanya tak patuh kepada Allah, besok bangsa kita akan menjadi bangsa yang baik. Agama kita akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak mudanya judi online, besok bangsa dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Maka itu marilah kita sama-sama membenarkan, membentuk akhlak dan adab seperti akhlak dan adab Nabi Muhammad. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, maka sebaik-baik akhlak dan pendidikan adalah akhlak dan pendidikanku. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meneladani akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak akhirat kedua mata kita dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini memperingati Maulid Nabi yang penuh keberkahan ini dengan sehat wal afiat. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wal ulama wal salihat, dan para umat Islam yang mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Ibu Dr. Anda Supriyadin. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah di masing-masing bidang. Yang saya hormati para kaprodi di masing-masing jurusan. Yang saya hormati para guru yang mengajar di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Semoga mereka semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yakni akhlaknya yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satu dari banyaknya keistimewaan Nabi Muhammad tersebut ialah akhlaknya yang sungguh mulia. Kenapa saya membahas akhlaknya yang mulia dari Nabi Muhammad daripada banyaknya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad?
Karena remaja sekarang membutuhkan suatu teladan yang harus dicontoh dalam segi akhlaknya yang mulia. Karena remaja sekarang akhlaknya mulai terkikis oleh zaman, oleh media sosial, sungguh miris. Maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang mulia untuk menciptakan citra Islam yang rahmatan lil alamin. Akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW ini juga tercantum, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dipuji teman kita senang, dipuji guru kita bangga. Ini dipuji oleh Allah dalam kitabnya yang dipenuhi oleh kebenaran. Maka Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna untuk kita mencontohnya dalam segi akhlaknya yang mulia. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah mengalami banyak hinaan, cemoohan, kecaman, serta penolakan. Tapi tak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW membalasnya. Bahkan beliau selalu memaafkannya. Suatu ketika Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah harus saya binasakan orang-orang itu?" Tapi Nabi Muhammad menolak dengan lembut, "Tidak usah. Mereka hanya orang-orang yang belum paham. Mereka hanya orang-orang yang belum tahu apa itu Islam." Sungguh luar biasa akhlak dari Nabi Muhammad, dan itu menunjukkan keteguhannya dalam mendakwakan Islam ke penjuru dunia. Hal inilah yang harus kita evaluasi bersama. Apakah diri kita sudah termasuk orang-orang yang berakhlak mulia atau malah sebaliknya? Maka dari itu, mulai hari ini kita sama-sama perbaiki akhlak kita, mulai dari sekitar kita, mulai dari orang tua, guru, dan bahkan teman sebaya. Bagaimana caranya? Dengan menghormati, mengayomi yang lebih tua, serta mengasihi dan menjaga ucapan dengan sesama. Sekian dari saya. Semoga hal yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi pendengar sekalian. Semoga Maulid Nabi ini menjadi pengingat kepada kita bahwa kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik lagi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kata-kata yang salah, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Maka dari itu saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Supriyatin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Bapak dan Ibu Guru, beserta staf dan teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu di sini, khususnya dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan mengenai sosok manusia
mulia sealam dunia. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan sosok pemimpin umat manusia. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Tentunya kita dan setiap umat muslim mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sebuah gelar mulia yang diberikan kepada beliau untuk menunjukkan diakuinya kejujuran beliau pada masyarakat saat itu. Nilai kejujuran harus dijunjung tinggi. Misalnya, di lingkup sekolah, guru maupun murid harus menerapkan kejujuran, tidak mencontek ketika ulangan, tidak berbohong kepada guru, dan tidak curang saat bermain dengan teman-teman. Terkadang saat menghadapi situasi sulit, kita susah untuk mengatakan hal jujur. Namun perlu diingat, sebagaimana diakui oleh Nabi Muhammad SAW, perilaku terpuji dan kejujuran harus tetap dijalankan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadikanmu rahmat bagi semesta alam. Maka dari itu, kita harus meneladani dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena hal tersebutlah yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Akhir kata, akhirul kalam, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat mengamalkan kejujuran seperti akhlak yang diajarkan oleh pesan beliau. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi